Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu mahasiswa AS semester 4 atau Hukum Keluarga semester 4 ini Temanggung. Kita bertemu dalam pertemuan ketiga untuk mata kuliah ilmu falak, di mana kali ini masih menggunakan sistem daring. Mohon maaf, jadi kita di pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas mengenai isbat atau penetapan awal bulan Hijriah, yang mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori dari hisab dan juga ru'yat. Baik, yang pertama mengenai pengantarnya dulu, bahwasannya setelah mahasiswa memahami mengenai teori dari hisab dan ru'yat, maka yang selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan isbat, penetapan awal bulan secara hisab sebagaimana acuan dalam ru'yat hilal. Jadi dalam isbat ini ibaratnya diminta untuk mahasiswa itu mampu untuk melakukan penetapan secara hisab sebagai pertimbangan nanti ketika nanti akan melakukan ru'yatul hilal. Walaupun sebetulnya kita harus akui juga, kalau misalnya nanti kita sudah bisa melakukan hisab dengan baik, sebetulnya nanti dari ru'yatul hilal itu sebetulnya sudah bisa diprediksi, minimal diprediksi, bukan dipastikan tapi diprediksi. Jadi ibaratnya kalau misalnya hisabnya mengatakan bahwasannya tanggal sekian itu tanggal 1 Ramadan misalnya, maka hampir bisa dipastikan itu merupakan prediksi bahwasannya hilal akan terlihat di tanggal tersebut. Yang selanjutnya mengenai kriteria hasil pengamatan menurut MAPIMS, kita kemarin sudah membahas ya, ada 3. Yang pertama adalah umur bulan, di mana waktu bulannya itu pada tanggal 29 di bulan Hijriah tersebut itu dihitung antara ijtima dengan terbenamnya matahari. Karena pada intinya gini, di mana umur bulan itu adalah ketika terbenam matahari adalah waktu di mana seseorang mengamati. Dan ijtima itu menandakan bahwasannya telah lahir bulan yang baru, sehingga jarak antara ijtima dengan terbenamnya matahari di tanggal 29 bulan Hijriah itu merupakan umur bulan saat itu. Dimana kita kemarin sudah membahas minimalnya itu kalau dalam kriteria MAPIMS itu minimal 8 jam. Lalu ketinggian hilal di atas ufuk mar'i, ufuk penglihatan, karena nanti ufuk itu memang ada 2 ya, karena adanya refraksi. Nanti ada ufuk mar'i, di mana ufuk mar'i ini nanti ketinggiannya itu dihitung itu sekitar 2 derajat, di atas 2 derajat. Lalu sudut elongasi bulan matahari atau jarak antara bulan dan juga matahari dengan pusat matahari, pusat bulan dengan pusat matahari itu minimal nanti 3 derajat. Nah itu 3 syarat ya. Lalu ada beberapa yang harus dipahami bahwasannya mengenai toposentris dan geosentris. Apa itu toposentris, apa itu geosentris? Yang pertama, toposentris adalah kondisi benda angkasa dilihat dari sudut pandangan pengamat. Sedangkan geosentris adalah kondisi benda angkasa tanpa memperhatikan posisi pengamat. Jadi ibaratnya gini, toposentris itu adalah dia memperhatikan letak. Jadi orang yang mengamati dari Aceh akan berbeda dengan orang yang mengamati dari Temanggung, dari Jakarta, dari Papua. Kenapa? Karena itu didasarkan pada sudut pandang pengamat. Sedangkan yang namanya geosentris itu adalah pengamatan tapi didasarkan pada pusat bumi. Artinya apa? Mau dimanapun pengamatan dilakukan itu nggak akan berpengaruh, karena geosentris ini berpatokan pada pusat dari bumi itu sendiri. Jadi nggak akan ngaruh diamati atau dihitung dari Jakarta, dari manapun nggak akan ngaruh, dari Papua, dari manapun nggak akan ngaruh, karena dia bersifat pusat bumi. Yang pertama, ijtima itu bersifat geosentris. Artinya apa? Ijtima dimanapun kita berada, perhitungan akan selalu sama. Ijtima kita sudah membahas kemarin. Ijtima adalah waktu ketika bumi, bulan dan juga matahari dalam satu garis. Bumi, bulan, lalu matahari dalam satu garis, di mana kondisi ini adalah disebut juga sebagai konjungsi. Dan ini berdasarkan pusat bumi, pusat bulan, dan pusat matahari. Artinya kapanpun, dimanapun menghitung ijtima, itu semua hasilnya akan sama. Dan nanti akan diberikan waktunya kapan terjadinya ijtima. Lalu ketinggian hilal bersifat toposentris. Kalau ketinggian hilal itu bersifat toposentris, kenapa? Karena ketingginya hilal itu diamati dari
beberapa tempat itu akan berbeda. Tinggi hilal diamati dari Temanggung akan berbeda dengan tinggi hilal yang diamati dari Papua, dari Aceh, dari Jakarta, itu akan berbeda-beda. Karena ketinggian hilal itu berdasarkan pengamatan. Maka dari itu dia bersifat toposentris. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti di Aceh tinggi hilalnya itu 3 derajat, tapi di Jakarta tinggi hilalnya hanya 2 derajat. Itu boleh jadi seperti itu. Nanti akan ada pembahasan mengenai hal tersebut. Lalu terbenamnya matahari juga bersifat toposentris, tentu saja ya, karena terbenamnya matahari di Jakarta berbeda dengan di Temanggung. Maghribnya di Jakarta akan berbeda dengan maghribnya di Aceh dan lain sebagainya. Lalu dari hasil hisab nanti akan diperoleh 3 kriteria MABIMS. Yang pertama kaitannya sama waktu pengamatannya, terhitung sejak matahari terbenam, lama pengamatan, dan juga posisi pengamatan. Ini 3 kriteria MABIMS yang akan diketahui setelah nanti melakukan perhitungan. Lalu proses perhitungan hisab itu dilakukan dengan masuk ke falakiyah.nu.or.id. Jadi ibaratnya gini, kaitannya sama sama proses perhitungan, kita nggak akan menggunakan kalkulator, nggak akan pula menggunakan menggunakan Excel, tapi kita akan langsung menggunakan aplikasi, di mana aplikasi ini sudah disediakan oleh nu.or.id. Tinggal masuk ke falakiyah.nu.or.id, nanti masuk ke menu kalender hijriyah, hisab, lalu hisab awal bulan hijriyah. Lalu pada setting lokasi pengamatan, lalu setting jenis metode yang ingin dipakai, apakah MABIMS ataupun hisab wujudul hilal ya. Lalu nanti klik proses, nanti selesai. Itu yang harus dilakukan. Nah, nanti tugas 3-nya nanti saya jelaskan setelah praktik ya. Oke, kita langsung ke praktik sekarang. Kita coba untuk melakukan hisab awal bulan. Kita pertama masuk ke falakiyah.nu.or.id ya. Falakiyah, Y-nya 1. Nah, falakiyah.nu.or.id. Silahkan masuk, lalu nanti kita masuk ke menu kalender hijriyah, lalu menu hisab. Nah, di sini menunya ada banyak ya. Menunya ada beranda, ada warta, ada kajian. Nah, kita masuk ke kalender hijriyah, masuk ke hisab, lalu hisab awal bulan hijriyah. Jadi yang harus dilakukan seperti ini. Masuk ke kalender hijriyah, masuk hisab, lalu masuk ke hisab awal bulan. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan HP juga laptop. Jadi silahkan Anda bisa pilih yang mana yang pengen dipakai. Tapi kalau untuk tugasnya saya sarankan pakai laptop biar nanti bisa di copy paste. Tinggal diklik hisab awal bulan. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita setting dulu apa yang ingin kita cari. Yang pertama, Sya'ban ini kita ganti dengan misalnya kita ingin menghitung bulan Ramadan. Bulan Ramadan di tahun 1443 ya. Jadi diingat 2022 ini adalah 1443 Hijriah. Kriteria yang ingin digunakan apa? Wujudul hilal adalah kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah. MABIMS adalah kriteria yang digunakan oleh Kementerian RI. Lalu imkan ru'yat 2 derajat ini adalah imkan yang dipakai ya beberapa standar yang lain. Kita pakai aja MABIMS Kementerian Agama RI ya. Jadi kita ingin memprediksi kalau Kementerian Agama RI itu nanti pakainya penetapan awal Ramadannya hari apa, di jam berapa, tinggi hilalnya berapa gitu. Lalu sebelum kita ke proses, jangan lupa setting lokasi dulu. Lokasi ini kita setting. Karena kita ingin men-setting lokasi dari kan kita bukan Temanggung ya, tapi kita ingin cari yang lain. Kita pengen cari Temanggung, TTTT. Jadi bukan dari Jakarta tapi dari Temanggung. Nah, nanti dicari ya, ini pada nama lokasinya Temanggung. Lintangnya adalah 7 derajat 22 menit, lintang selatan, bujurnya 110
derajat 8 menit bujur timur. Oke, itu selesai. Tinggi tempatnya, nah tinggi tempatnya kita bisa saya kira 0 meter aja nggak apa-apa, karena ini hanya sebagai patokan kira-kira kalau di Temanggung nanti seperti apa. Karena memang pengamatan di Temanggung itu nggak bisa dilakukan ya. Jadi perlu informasi juga bahwasannya yang namanya pengamatan ya, pengamatan itu nanti untuk wilayah RI itu nanti berlaku yang namanya wilayatul hukmi. Apa itu wilayatul hukmi? Wilayatul hukmi adalah ketika satu tempat itu berhasil mengamati hilal ya, maka itu akan berlaku untuk seluruh negara. Misalnya ternyata di Jawa, di Papua, di Sulawesi, Kalimantan nggak bisa mengamati hilal, tapi di Aceh bisa mengamati hilal. Maka hasil ru'yatul hilal di Aceh ini dapat digunakan sebagai hasil untuk di Jawa, di Sulawesi, di Papua. Karena kita di Indonesia menganut yang namanya wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi adalah ketika satu tempat bisa mengamati hilal, maka itu dapat digunakan oleh seluruh negara, oleh seluruh wilayah di satu negara tersebut. Artinya di seluruh Indonesia serentak akan melakukan hal tersebut, akan mengamini apa yang telah dilakukan di Aceh tadi. Jadi mudahnya itu contoh dari wilayatul hukmi. Jadi kita sebetulnya nggak harus di Temanggung sih ini bisa Anda pakai wilayah mana aja. Mungkin kalau kita yang agak mungkin mendekati tempat pengamatan yang mendekati daerah Temanggung itu, kalau nggak Semarang itu bisa daerah istimewa Yogyakarta ya. Kita pakai aja Yogyakarta ya. Yogyakarta paling bawah. Karena di Yogyakarta itu ada di mana ya namanya? Ininya di itu ya, di Patok itu kalau nggak salah namanya. Nanti pengamatan di atas pantai itu di Yogyakarta. Nanti biar wilayahnya disesuaikan dengan di Yogyakarta. Oke, itu untuk lokasi dan kriteria yang dipakai. Lalu jangan lupa klik proses. Setelah klik proses, baru nanti kita akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, kita coba lihat satu persatu hasil dari pengamatan ini, dari perhitungan hisab ini. Yang pertama, penentuan awal bulan yang pengen dicari adalah Ramadan 1443. Ijtima terjadi pada akhir Sya'ban 1443, Jumat Pahing 1 April 2022. Jadi ijtima itu terjadi di 1 April 2022 pukul 13.24. Kemarin kita sudah membahas mengenai ini. Dan kemarin juga sudah kita cari di tabelnya bahwasannya 29 Sya'ban pada 1 April 2022 pada Jumat Pahing itu nanti terjadi pada 1/2 kurang 5 menit. 1/2 kurang 6 menit di tanggal 1 April. Lokasinya pengamatan, lintang, bujur, tinggi hilalnya. Nah di sini lihat 0 meter dari permukaan laut, 0 menit ya, tinggi hilalnya itu 0 di sini. Jadi artinya tidak akan terlihat ya. Matahari terbenam itu 17.43 arah matahari. Nah, matahari terbenam adalah 17.43. Artinya apa? Kalau matahari terbenam itu 17.43 berarti tinggal dihitung aja selisihnya dari jam 13.24. Kita harus tahu 13.24 ini adalah munculnya bulan baru. Ijtima adalah munculnya bulan baru. Sedangkan 17.43 matahari terbenam adalah waktu pengamatan hilal. Artinya waktu pengamatan hilal 17.43 dihitung sejak ijtima itu umur bulannya berapa. Ini tinggal dihitung selisihnya aja. 1/2 sampai 5:30 itu berapa? 4 jam ya, 4 jam lebih berapa menit? 4 jam lebih 29 menit. 4 jam lebih 29 menit ya. 4 jam lebih 29 menit artinya 4,5 jam. Umur bulannya baru 4,5 jam. Lalu tadi tingginya udah ya, tinggi hilalnya tadi 0 menit, artinya itu masih sangat rendah. Matahari terbenamnya itu 17 derajat. Umur bulannya tadi 4,5 ya. 4,5 itu diambil dari mana? 17.43 dikurangi 13.24. Berapa jam nanti? Itu umur. Lalu sudut elongasi. Sudut elongasi itu adalah mana ini? Nah dia. Sudut elongasi bulan itu hanya 0 derajat 45 menit. Padahal kita kemarin
kalau pakai kriteria hilal, kriteria MABIMS ya, kriteria MABIMS itu syaratnya yang pertama umur bulan minimal 8 jam. Itu yang pertama. Tapi ternyata umur bulannya di sini itu di bawah 8 jam, baru 4,5 jam. Lalu yang kedua sudut elongasi, jarak bulan dan juga matahari minimal 3 derajat. Nah, di sini baru 0 derajat 45 menit. Artinya masih sangat kecil sekali 0 derajat ini. Karena minimal kalau bisa 3 derajat, tapi ternyata di sini baru 0 derajat. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai tinggi hilal. Tinggi hilal di sini 0 derajat perhitungannya. Ini nanti kalau saya setting saya setting lokasinya berbeda, boleh jadi berbeda. Saya coba ganti Aceh misalnya ya. Saya coba ganti Aceh. Ganti lokasinya menjadi Aceh coba. Kan kalau Yogyakarta itu kan terlalu kalau di Aceh coba ya. Atau jangan Aceh lah, misalnya mana ya? Jepara boleh. Misalnya Jepara, nanti hasilnya akan berbeda atau tidak kita lihat. Jepara kita proses tinggi hilalnya. Dan ternyata hasilnya masih 0 menit ya. Jadi itu ketinggiannya itu masih 0 derajat. Oke, jadi pada intinya memang tinggi hilalnya sangat rendah ya. Dan di sini ditetapkan bahwasannya tinggi tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah diperkirakan. Jadi aplikasi ini pun nggak mau untuk memastikan. Kenapa? Karena memang yang namanya aplikasi ini kan juga memperhitungkan ru'yatul hilal. Jadi sebelum adanya ru'yatul hilal memang nggak mau untuk memutuskan. Berbeda dengan Muhammadiyah yang pakai wujudul hilal. Kalau sudah dihitung maka sudah wujud, maka nanti akan dilakukan kan gitu. Diperkirakan jatuh pada tanggal pada Sabtu, maaf. Ini kok 2 April ya. Harusnya 3 April ini. Harusnya 3 April. Kenapa 3 April? Karena wah ini aplikasinya agak error ini pasti. Karena kalau tinggi hilalnya itu 0 derajat, berarti nggak mungkin bisa diamati pada tanggal 1 April. Tanggal 1 April nggak mungkin bisa diamati, sehingga pada Jumat Pahing ini nggak mungkin bisa mengamati hilal. Jadi karena 1 April nggak bisa mengamati hilal, harusnya itu bukan pada hari Sabtu ini Ramadannya, tapi Ramadannya nanti pada hari Minggu tanggal 3 April. Yang akan Sabtu tanggal 2 April itu adalah nanti Muhammadiyah, karena memang sudah wujud hilalnya. Walaupun ini 0 menit ya, tapi kan detiknya sudah ini. Detiknya sudah. Oke, mungkin saya bisa pakai kriteria yang lain ya. Saya coba lihat di buku Epemeris ya. Ini kan salah satu aja. Jadi intinya gini. Intinya kalau Anda pakai aplikasi ini itu jangan terpaku pada hasil yang paling bawah ya, karena ini sering error yang ini. Jadi kalian fokusnya ke sini, fokusnya ke hasil yang ini, keterangan ini. Jadi bacalah keterangan ini dengan baik. Apa aja yang dibaca? Yang pertama tinggi hilal, yang kedua adalah sudut elongasi minimal 3 derajat, tinggi hilal itu minimal 2 derajat ya, tinggi hilal minimal 2 derajat. Ini udah ada ini tinggi hilal. Wah, kalau ini tinggi hilalnya udah 2 derajat lebih nih. Oke, kita coba setting ulang ya. Lokasinya kita buat lagi menjadi Yogyakarta. Ini kok berubah-ubah ya. Kita coba jadi Yogyakarta lagi. Lalu bulan dan tahun Ramadan MABIMS 1443. Bentar, data sedang diproses, kita tunggu. Kita klik proses aja biar cepat. Ini proses sedang berlangsung kalau masih seperti ini, jadi ditunggu dulu sampai selesai. Jadi kita pengen benar-benar tahu ini awal Ramadan ini nanti jatuhnya di tanggal 2 April atau 3 April. Karena 1 April adalah 29 Sya'ban. Artinya 1 April itu hari Jumat adalah hari pengamatan. Jadi kalau mau ru'yatul hilal
sidang isbat nanti dilakukan pada tanggal 21 April tersebut pada hari Jumat. Nah, nanti kita tinggal lihat ini nanti isbatnya itu tanggal 2 atau tanggal 3. Oke, kita lihat ya. Ini kok masih proses terus ya. Mungkin saya coba restart ya aplikasinya ya. Biar nggak error. Kita coba ulangi dari awal, coba kalender hijriah, hisab awal bulan. Kita coba dari awal. Yang pengen kita hitung adalah Ramadan 1443. Lokasinya kita setting aja jangan, atau Jakarta boleh lah lokasinya ya. Kita pengen tahu kalau di Jakarta nanti seperti apa. Nah, lalu klik proses. Data sedang diproses, kita tunggu karena memang cukup lama ini prosesnya. Biasanya cepet sih, tapi ini ternyata agak lama. Kita lihat dulu. Tadi padahal cepet ya, ini kok cukup lama sekarang. Mungkin koneksinya ya. Atau kita coba dulu ya, kita coba dulu dengan menggunakan teknik yang lain ya. Jadi penetapan awal bulan itu biasanya, itu selain kita bisa menggunakan aplikasi ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya data ephemeris yang diterbitkan oleh Kemenak maupun lembaga falakiyah. Nah, di sini saya punya filenya untuk data ephemeris ya. Data ephemeris itu di sini saya punya filenya. Jadi saya punya data ephemeris milik Lembaga Falakiyah NU Bojonegoro. Walaupun sebetulnya SIMBI Kemenak juga selalu menerbitkan setiap tahun ya. Setiap tahun mereka pasti selalu menerbitkan buku ini. Jadi di dalam buku ini juga diberikan contoh perhitungan dari awal Ramadan, Syawal dan juga Dzulhijjah. Nah, kita coba kalau di sini bagaimana ya. Kita lihat, kita cari aja langsung search ya, diklik Ctrl F di PDF-nya, lalu klik tinggi hilal. Kita cari, terus cari media. Ini ketinggian hilal ada pada halaman 428 ya, 428. Di sini membahas mengenai tinggi hilal pada tanggal 1 April 2022 yang kita bahas tadi. Terjadi kalau di sini perhitungannya 13.25, terpaut 1 menit, tapi nggak masalah, masih sedikit ini masih valid ya. Masih valid, yang jelas pada intinya ijtima terjadi pada 13.25 1 April 2022 pada hari Jumat. Lalu matahari terbenam kalau di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat itu 17.59, hampir jam 6 ya, hampir jam 6. Sedangkan arah matahari itu ya seperti ini. Oh, di sini tinggi hilalnya ternyata di sini adalah 42 derajat 2 menit ya. Sudah ada di atas ufuk ternyata tinggi hilalnya. Lalu lama hilalnya itu 9 menit 54 detik, 10 menitan lah. Lalu kalau kita lihat dari arah terbit hilal terbenam, jarak busur
kita lihat kalau dari sini berarti sama ya. Umur bulannya baru sekitar 4,5 jam lebih lah, 4,5 jam lebih. Tinggi hilalnya 2 derajat 22 menit, sedangkan keadaan hilal atau mungkin kita bisa lihat pada ini kok sudut elongasinya nggak ada ya, sudut elongasi nggak ada di sini, nggak ada penjelasan mengenai sudut elongasi. Tapi yang jelas kalau dilihat di sini ternyata kalau diamati dari Pelabuhan Ratu Jawa Barat ini ternyata hilal sudah di atas ufuk 2 derajat. Artinya sangat mungkin nanti terlihat hilalnya. Hilalnya sangat mungkin terlihat nanti. Nah, nanti kalau misalnya hilal terlihat berarti nanti Muhammadiyah NU pada kesempatan ini nanti akan sama harinya, yaitu di hari Sabtu itu sudah tanggal 1 Ramadan. Kita coba lihat aplikasinya yang tadi, ternyata belum muncul apa-apa. Kita coba klik lagi ya, klik proses. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, benar. Kalau dilihat dari Jakarta ya, ternyata tinggi hilalnya sudah 2 derajat 35. Lalu sudut elongasinya itu berapa ini? 0 derajat 37 menit sudut elongasinya. Ini kalau prediksi saya ini hilal nggak akan terlihat ini. Kenapa demikian? Karena di sini walaupun tinggi hilalnya itu adalah mana tadi? Nah ini dia tinggi hilal mar'inya ya. Yang diperhatikan hilal mar'i, ada hilal hakiki, ada hilal mar'i. Hilal hakiki adalah hilal berdasarkan perhitungan, sedangkan hilal mar'i itu hilal berdasarkan pengamatan. 2 derajat 21. Walaupun tinggi hilal itu sudah di atas 2 derajat, yaitu 2 derajat 21 menit, tapi sudut elongasinya masih sangat kecil ini. Sudut elongasinya ini sangat kecil sekali. Sudut elongasinya ini 0 derajat 31 menit. Padahal minimal sudut elongasi itu kalau bisa di atas 3 derajat. Lalu satu lagi, umur bulan itu baru berapa? Umur bulan baru 4,5 jam. Artinya kalau kita lihat kriteria MABIMS yang 3 itu ya, umur bulan, tinggi hilal sama sudut elongasi, yang terpenuhi hanya tinggi hilal saja. Sudut elongasi sama umur nggak terpenuhi. Maka kalau saya prediksi nanti ini 1 Ramadannya itu bukan di hari Sabtu tanggal 2. Bukan, tapi nanti di tanggal 3. Nah, nanti kita lihat saja, kita buktikan apakah benar prediksi saya ya. Apakah tanggal 2 ataukah tanggal 3. Oke, itu mengenai perhitungan Ramadan. Nah, silakan dengan cara yang sama Anda lakukan untuk tugas 3 ini ya. Tugas 3-nya adalah ini, Anda lakukan untuk perhitungan awal bulan Syawal. Jadi lakukan langkah yang sama ya, menggunakan tadi ya falakiyah.nu.org.id, Anda masuk, lalu Anda copy paste hasilnya pada Microsoft Word ya. Jadi caranya begini, nanti setelah Anda melakukan perhitungan di aplikasi seperti ini, yang ini di copy, tapi yang bawah nggak perlu di copy ya, karena yang bawah ini biasanya aplikasinya sering salah ini. Karena ini biasanya pakai kriteria wujudul hilal juga. Jadi yang atas ini aja yang di copy, lalu dipaste di Microsoft Word. Lalu setelah dipaste di Microsoft Word dikasih interpretasi. Jadi setelah seperti ini dikasih interpretasi, keterangan gitu ya. Keterangan menurut versi Anda. Jadi yang harus Anda kasih keterangan adalah 3 kriteria MABIMS yang menjadi patokan pemerintah RI saat ini. Yang pertama ada tinggi hilal berapa, lalu Anda kasih keterangannya, lalu nanti ada sudut elongasi berapa gitu kan, lalu minimalnya berapa, lalu keterangannya bagaimana, lalu yang terakhir adalah umur bulan. Umur bulan dihitung dari ijtima sampai terbenam matahari. Kalau yang tadi kita hitung waktu Ramadan itu kan tinggi hilalnya itu kan 2 derajat sekian menit, elongasinya cuma 0 derajat sekian menit.
umur bulannya baru 4,5 jam. Dari tinggi hilal sudah memenuhi kriteria MABIMS. Sudut elongasi baru 0 derajat berarti tidak memenuhi kriteria MABIMS karena minimalnya 3 derajat. Umur bulan 4,5 jam yang tidak memenuhi kriteria MABIMS karena minimal 8 jam. Artinya yang memenuhi hanya kriteria yang pertama. Lalu Anda kasih kesimpulan di bawah. Kesimpulan menurut Anda. Kesimpulannya bagaimana? Seperti ini. Nanti Anda kasih keterangan kesimpulannya. Tapi bukan untuk yang Ramadan, ini kan untuk yang Ramadan, untuk yang saya. Nah, nanti silahkan Anda cari untuk yang bulan Syawal. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf, mubeng-mubeng, muter-muter, karena ini memang kaitannya sama aplikasinya. Ini agak tadi perhitungannya cukup lama ya. Jadi silahkan lakukan perhitungan untuk bulan Syawal. Kalau untuk bulan Ramadan, saya prediksi nanti akan ada perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah nanti akan jatuh pada hari Sabtu Pon tanggal 2 April, sedangkan Nahdlatul Ulama dan pemerintah kemungkinan akan di hari Minggunya. Karena sudut elongasi sama umur bulan yang belum memenuhi syarat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.